Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Seperti biasa sebelum kita mulai menonton video ini, marilah kita berdoa dan mendoakan. Ala hadhihi niyahaya naqra'umal furqan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya isim marfu yang lain, yaitu poin kelima, yaitu isimnya kana dan saudari-saudarinya. Artinya isim kana ini statusnya sebagai marfu begitu. Tapi tentu kita akan membahas tentang kana dan saudari-saudarinya. 1. Kana dan saudari-saudarinya merupakan fi'il. Jadi kana itu adalah fi'il ya. Kana yakunu, yang masuk pada susunan mubtada dan khobar. Fungsinya adalah merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. 2. Mubtada yang telah dirofakkan dikenal dengan nama isimnya kana. Sedangkan khobar yang telah dinasobkan disebut dengan khobarnya kana. Gambarannya ada pada tabel berikut. Yang pertama, awalnya contoh kita ambil lafaz Muhammadun naimun. Muhammad itu tidur. Muhammadun naimun. Kemudian lafaz ini kita tahu bahwa tersusun atas mubtada khobar. Muhammadun mubtada, naimun khobar. Lalu ditambahkan kata kana ya di awalnya sehingga menjadi kana Muhammadun naim. Nah, ini nanti lafaz naimnya yang akan berubah. Nah, lalu ketika ditambahkan lafaz kana ini, maka proses selanjutnya mubtadanya menjadi marfu dan khobarnya menjadi mansub. Sehingga ini menjadi Muhammadnya ini yang tadinya mubtada, dia marfu, artinya tetap berarti di sini, tetapi khobarnya menjadi mansub. Nah, ini khobarnya naim. Tadinya naimun, kemudian berubah menjadi mansub. Sehingga menjadi kana Muhammadun naiman. Ini mubtada, ini khobar. Nah, akhirnya berubah namanya yang tadinya mubtada khobar, berubah nama. Muhammad ini berubah ketika dimasuki kana ya tentunya. Berubah nama menjadi ismu kana, sedangkan naiman berubah nama menjadi khobarnya kana. Artinya tetap khobar, tetapi ada tambahan kananya saja, khobarnya kana. Jadi kana fi'il madi, kemudian Muhammad adalah isim kana, naiman adalah khobarnya kana begitu. Selanjutnya dan kita lihat di sini ini adalah isimnya kana. Kita lihat isimnya kana di sini harokatnya adalah domah dan domah adalah ciri dasar dari rofa. Oleh karenanya isim kana adalah marfu. Maka cocok dengan judul kita ini bahwa yang termasuk isim marfu adalah isimnya kana. Maka ini dia isimnya kana marfu. Selanjutnya isim kana ada yang mu'rab, ada pula yang mabni. Kalau kita lihat di tabel tersebut, anwa'u ismi kana, macam-macam isim kana. Pertama mu'rab dan yang kedua adalah mabni. Kita lihat di sini bahwa isim kana bisa mu'rab dan isim kana bisa mabni. Kana al-waladu nasyiton. Nah, ini lafaz yang bergaris bawah, al-waladu sebagai isim kana, dan dia mu'rab karena memang al-waladu adalah isim mufrad. Begitu. Kemudian contoh kedua, kanat Aisyatu sholihatan. Aisyah itu sholihah gitu. Nah, kita lihat juga lafaz Aisyah sebagai isimnya kanat dan dia adalah mu'rab karena memang dia isim mufrad yang muannas ya. Begitupun juga lafaz kanal muslimuna sholihin. Kana fi'il madi, al muslimun adalah ismu kana, dan isim kana ini kebetulan
terbentuk dari jama' mudzakkar salim dan dia mu'rab begitu. Kemudian contoh yang selanjutnya mabni, isim kana ini mabni. Contoh kana hadzal ustad. Nah, ini adalah isimnya kana dan dia terbentuk dari isim isyarah, maka dia termasuk mabni. Begitupun juga kana dzalika. Ini juga isim isyarah. Kemudian kuntu musliman. Nah, ini kuntu musliman. Ini tu-nya ini adalah domir baris mutasil ya, mabniun ala dhammi, dan dia menempati kedudukan sebagai isimnya kana dan dia mabni tentunya. Begitupun juga lafadz kanu muslimin, ini kanu wawunya ini yang dimaksud, adalah sebagai isimnya kana begitu, dan dia adalah mabni. Kemudian selanjutnya khobarnya kana. Kalau tadi kita membahas tentang isim kana, sekarang membahas tentang khobarnya kana. Khobarnya kana ada yang mufrad dan murakkab. Ini sama seperti kita membahas tentang masalah pembagian khobar ya. Jadi sama saja. Kalau ini macam-macam khobarnya kana. Begitu. Terbagi atas mufrad dan murakkab. Mufrad di sini yang dimaksud adalah bukan mufrad temannya musanna dan jama', tetapi mufrad yang dimaksud adalah mufrad yang bukan terdiri dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau bahkan syibhul jumlah. Contoh, kanal amilu hadiran, kanal amilani hadiraini. Sedangkan yang terdiri dari murakkab atau jumlah ismiyah, kanal waladu kitabuhu jadidun. Kana fi'il, al waladu isimnya kana, sedangkan kitabuhu jadidun adalah khobarnya kana. Ya, khobarnya kana, dan dia khobarnya kana terdiri dari jumlah ismiyah. Atau mubtada khobar gitu. Contoh yang kedua adalah terdiri dari jumlah fi'liyah. Kanal mudarrisuna hadaru. Al-mudarrisun adalah isimnya kana, sedangkan hadaru adalah khobarnya kana, dan dia tersusun atas fi'il fa'il. Fi'ilnya hadaru, sedangkan fa'ilnya adalah wawul jamaah di situ. Kemudian juga kanal kitabu alal maktabi. Alal maktabi ini jadi khobarnya kana dan dia tersusun atas jar majrur. Kemudian qoblas sholah juga termasuk isimnya kana dan dia termasuk tersusun atas zorof zaman. Kemudian ini juga terdiri dari zorof makan. Kemudian idhofah ya, muallimun nahwi ini begitu. Khobarnya kana tersusun atas idhofah mudhaf ilaih. 5. Apabila isim kana berupa isim mu'rab, isim yang berubah, maka kana selalu dalam bentuk mufradnya, walaupun isim kana tersebut berupa isim yang menunjukkan musanna atau jama'. Jadi ketika ada lafadz muslimu ya kana, kemudian al-muslimani kana juga, kemudian kana al-muslimuna juga kana juga. Ini sama seperti ketentuan untuk fi'il dan fa'il ya, yang sudah pernah kita pelajari. Selanjutnya 6. Apabila isim kana berupa isim mabni yang berupa domir, maka kana ditasrif dengan domirnya. Contoh, kalau hadza ya berarti kana, kalau hadhihi ya berarti kanat ya. Jadi sesuai dengan tasrifannya, tasrifan kananya. Nanti akan kita bahas tentang tasrif fi'il kana. Sehingga karena ininya hadhihi maka kanat, hadhil madrasah wasi'ah. 7. I'rab dari khobar kana yang murakkab adalah fi mahalli nasbin. Nah, ini maksudnya fi mahalli nasbin ini apa? Kita ambil contoh fi mahalli nasbin. Oke, kita ambil contoh lafadz kanal waladu kitabuhu jadidun. Kana adalah fi'il ya. Al waladu adalah isimnya kana. Al waladu adalah isimnya kana, sedangkan kitabuhu jadidun adalah khobarnya kana, dan dia tersusun atas jumlah ismiyah atau mubtada khobar. Mana mubtadanya? Nah, ini kalau kita turunkan lafadz kitabuhu jadidun, khobarnya kana kita turunkan,
Kitabuhu mubtada, jadidun adalah khobarnya, gitu. Jadi di dalam isim kana ada jumlah ismiyah atau mubtada khobar. Nah, kemudian bagaimana ngi'rabnya? Ya, mengi'rabnya sama seperti biasa, kana fi'lun madin begitu. Al-waladu isim kana marfu. Kemudian karena kitabuhu ini adalah khobarnya kana, maka kitabuhu khobaru kana marfu, kemudian dan dia mudhaf, hu mudhaf ilaih begitu, dan dia sebagai mubtada. Afan, salah. Kitabuhu ini mubtada marfu wa alamat rafihi dhammah zahir wa huwa mudhaf. Hu-nya adalah mudhaf ilaih, lanjutkan. Kemudian jadidun adalah khobarnya mubtada. Nah, ini khobarnya mubtada. Jadid adalah khobarnya dari lafadz kitabuhu, marfu wa alamat rafihi dhammah zahirah seperti biasa. Kemudian ada lanjutannya wal jumlatul ismiyah. Nah, ini wal jumlatul ismiyah atau lafadz kitabuhu jadidun ini, wal jumlatul ismiyah atau lafadz kitabuhu jadidun karena mubtada khobar ya, fi mahalli nasbin, dalam kedudukan nasab. Kenapa? Li'annahu khobaru kana, karena dia memang sebagai khobarnya kana. Gitu, itu gambarannya. Contoh yang kedua, kana al-mudarrisuna hadaru. Al-mudarrisun adalah isimnya kana, sedangkan hadaru adalah khobarnya kana. Al-mudarrisun isimnya kana sudah, sedangkan hadaru adalah khobarnya kana. Dan kalau kita turunkan lafadz hadaru ini, hadaru ini terdiri atas lafadz hadaru dan waw ya. Maka hadaru ini adalah fi'il, waw adalah fa'il. Nah, maka ini adalah tersusun atas fi'il fa'il atau jumlah fi'liyah. Jadi di dalam khobarnya kana ada jumlah fi'liyah begitu. Kemudian setelah selesai mengi'rabnya ditambahkan dengan wal jumlatul fi'liyah atau lafadz hadaru ya, wal jumlatul fi'liyah lafadz hadaru fi mahalli nasbin, dalam kedudukan nasab, li'annahu khobaru kana, karena dia adalah sebagai khobarnya kana. Maka kenapa kedudukannya sebagai mansub begitu. Selanjutnya tentu karena memang kana ini adalah kategori fi'il, berarti dia bisa ditasrif. Nah, kita akan beritahukan tasrif lughawi untuk lafadz kana ya. Apa itu? Bagaimana tasrifnya? Untuk fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Untuk kana, fi'il madhi, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Dan ini tidak kita bahas karena memang ini ada di pembelajaran ilmu shorof ya begitu. Kemudian begitupun juga cara menasrif lughawi untuk fi'il mudhari'nya, fi'il madhi yakunu, fi'il mudhari yakunu. Afan, fi'il madhi kana, fi'il mudhari yakunu. Yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna, takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna, akunu, nakunu. Kemudian untuk fi'il amrnya, dan kita tahu bahwa fi'il amr tidak ada domir huwa, huma, hum, ya, huma, huna, dan karena nahnu juga tidak ada, karena memang ini digunakan untuk mukhatab, yaitu anta, antum, antum, anti, antum, antum. Nah, jadi hanya 6 saja untuk tasrif lughawi di dalam fi'il amr. Kun, anta, kun, kuna, kunu, kuni, kuna, dan kunna. Itu gambaran untuk tasrif lughawi di dalam lafadz kana. Untuk fi'il madinya, fi'il mudhari, dan fi'il amrnya. Lalu ada yang namanya saudari-saudari kana. Kenapa saudari bahasanya bukan saudara? Kita pernah bahas bahwa yang namanya huruf itu adalah adalah mu'annas atau bisa bahasanya perempuan. Makanya kita bahasakan akhwatu kana, akhwat ya, saudari, bukan saudara malah, tapi saudari. Maka saudari-saudarinya kana, karena kita anggap kana ini adalah kategori mu'annas gitu. Saudari-saudarinya kana. Yang pertama adalah lafadz asbaha. Artinya di waktu pagi, contohnya asbaha al-mataru nazilan
hujan itu turun di waktu pagi hari, adha di waktu duha, adhal mataru nazilan, kemudian zallal mataru nazilan, amsal mataru nazilan, gitu. Kemudian batal waladuna iman, bata di waktu malam, laisa bukan, maka laisa darsu so'ban. Nah, pelajaran itu tidak sulit. Laisa darsu so'ban, pelajaran itu tidak sulit. Maka ad-darsu ini adalah namanya menjadi isimnya laisa. Jangan sebut isim kana lagi karena memang ininya lafadz laisa. Maka ad-darsu isimnya laisa, so'ban adalah khobarnya laisa. Dan amalnya laisa ini dan teman-temannya sama seperti kana yang sudah kita bahas. Yang ketujuh, soro menjadi. Soro Muhammadun ustadzan, Muhammad menjadi ustadz, jadi seorang ustadz. Kemudian lanjut di nomor 8, 9, 10 dan seterusnya. Nomor 8 ada lafadz madama, mabariha, manfakka, mafatia, mazala. Madama selama, mabariha senantiasa, semuanya sampai ke bawah artinya senantiasa. Madama selama, la takhruj madamal yaumu mumtiran. Jangan keluar selama hari masih hujan. Atau contoh nomor 9, mabariha senantiasa, mabariha sariku mukaddiron. Pencuri itu senantiasa meresahkan. Kita langsung ke keterangan yang ada di bawah. Pertama, saudarinya kana di atas juga masuk ke susunan mubtada dan khobar. Artinya ke-12 saudari kana ini juga masuk dalam susunan mubtada dan khobar. Nah, kalau kita lihat di sini, mazala as-sariku mukaddiran. Artinya sarik itu mukaddirun aslinya begitu. Pencuri itu meresahkan gitu. Kemudian nomor 9, 10, 11 dan 12 ini 9, 10, 11, 12 mabariha, manfakka, mafati, amazala. Ini disebut af'alul istimror, fi'il yang istimror, terus menerus, senantiasa ya, maka namanya senantiasa, berfungsi untuk menjelaskan terus menerusnya sifat isim dengan khobarnya ya. Jadi si pencuri ini terus menerus gitu, terus menerus meresahkan. Kemudian yang ketiga, af'alul istimror harus didahului dengan huruf nafi. Huruf nafi kalau memang fi'il madi berarti ma, maka ma bariha. Kalau memang fi'il mudhori'nya berarti la. Maka kita ambil contoh ma bariha. Kalau kita ubah menjadi fi'il mudhori, bariha yabrohu. Maka la yabrohu. Maka kalau ini kita ganti la yabrohu. La yabrohu asariku mukaddiran gitu. Kemudian juga infakka, ma infakka, ketika diubah menjadi infakka yanfakku, sehingga menjadi la yanfakku, la yanfakku begitu. Kemudian zala juga kemudian diubah menjadi zala yazalu, tapi kalau diubah di fi'il mudhari bukan ma tapi la ya nafinya, sehingga menjadi la yazalu begitu. Kemudian 4, lafadz madama berfungsi menjelaskan jangka waktu. Nah, ini ada jangka waktu ya, selama. Kemudian semua fi'il madi di atas, yang ini yang 8, 9, 10, 11, 12 ini, atau semuanya juga afan, semuanya yang ada di atas, ini semuanya memiliki fi'il mudhori dan amr, kecuali laisa. Jadi kalau ini madama, dama, yadumu, bariha, yabrohu, infakka, yanfaku. Begitupun juga kalau kita ambil di atas, soro, yasiru. Begitu, dan yang lainnya. Tetapi kecuali laisa. Kenapa? Karena laisa ini dia tidak memiliki fi'il mudhori dan amr. Jadi dia hanya berbentuk fi'il madi saja. Maka tidak pernah kita temukan laisa itu ada fi'il mudhori'nya. Tidak ada laisa yal yasu seumpama ini tidak pernah terjadi begitu. Sehingga laisa ini hanya hanya berbentuk fi'il madi saja. Dia tidak memiliki bentuk fi'il mudhori dan fi'il amrnya. Kemudian yang keenam, keterangannya kana dan saudari-saudarinya di atas disebut sebagai fi'il nakis. Maka ketika kita mengi'rab kana fi'lun madin nakis,
fi'il madi yang kurang. Kenapa kurang? Ya karena memang kalau seandainya kita buat lafadz seumpama kana Muhammadun saja, walaupun sekilas itu seperti sudah tersusun atas fi'il dan fa'il ya, kana Muhammadun. Tetapi ada yang kurang, maka kana ini disebut dengan fi'il nakis. Atau yang kedua juga kana dan saudari-saudarinya juga disebut fi'il nasih. Ya, maka nakis dan nasih. Kalau tadi nakis itu tulisannya adalah huruf qaf, kalau nasih ini pakai kha, nasih. Gitu ya. Maka nasih ini mengubah, karena memang mengubah yang tadinya Muhammadun naimun, ketika kemasukan kana bisa mengubah menjadi naiman begitu. Maka kana disebut dengan fi'il nasih gitu. Selanjutnya yang keenam, isim marfu selanjutnya adalah tentang inna dan saudari-saudarinya. Dan yang termasuk isim marfu adalah khobarnya inna. Ini termasuk isim yang marfu. Tetapi kita sudahi dulu di video kali ini. Kita akan lanjut di video berikutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.